Ya, pemirsa, beredar di media sosial, ramai diperbincangkan terkait suasana pidato Kim Jong-un mendadak tegang setelah terdengar suara ponsel berdering di tengah acara yang dihadiri petinggi militer. 전쟁을 억제함이지만 이 땅에서 우리가 결코 가라지 않는 상황이 조성되는 용맹한 Ya, inilah suasana tegang yang terjadi saat Kim Jong-un berpidato. Tiba-tiba terdengar suara dering telepon. Sontak pidato berhenti dan pemilik handphone kelabakan, panik. Hingga kini belum ada informasi terkini terkait berita ini, namun sejumlah netizen penasaran dengan nasib prajurit pemilik handphone itu. Informasi lain, pemirsa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez terharu dan menyampaikan terima kasih ke warga Gaza yang membuat mural di puing-puing bekas serangan Israel. Ya, Pedro Sánchez terharu setelah tahu ada mural yang dibuat warga Spanyol, yang dibuat untuk warga Spanyol dari puing bekas serangan Israel. Pernyataan terima kasih ini disampaikan Perdana Menteri Spanyol melalui video yang diunggah di media sosial pribadinya. Sánchez mengatakan di tengah begitu banyak penderitaan, warga Gaza tetap mengirim kebaikan untuk Spanyol. Dan itu sangat luar biasa. Pemirsa, usai pembicaraan antara Iran dan Oman yang membahas pengelolaan Selat Hormuz, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi dengan tegas menolak tawaran Oman yang mengusulkan Selat Hormuz dikendalikan dua negara, yakni Oman dan Iran. Dalam pembicaraan itu, Oman memberikan usul untuk membagi rute pelayaran di Selat Hormuz. Oman menawarkan kendali 50% untuk Iran dan kendali 50% untuk Oman. Mendengar usulan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi tegas menolak tawaran Oman dan mengatakan tawaran itu tidak menjawab kekhawatiran terhadap keamanan Iran dan stabilitas kawasan jangka panjang. Iran bersikeras bahwa jalur pelayaran yang melintasi Selat Hormuz sudah seharusnya di bawah kendali Iran seperti sebelumnya. Dan jika hal itu tidak dikabulkan Oman, Iran akan kembali menutup total Selat Hormuz. تنگه هرمز الان حالا باز کارشناسان نظامی باید بیشتر نظر بدن. از نظر من یک شاخص بسیار مهم برای برآورد موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگی است که ما با دشمنانمون داشتیم. ترتیباتی که بر تنگه هرمز اعمال میشه این موفقیت ما رو کامل خواهد کرد. اگر تنگه هرمز برگرده به وضعیت قبلی خودش، ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست. این رو خدمت همه با صراحت عرض میکنم. انگلیس و فرانسه اومدن یک ائتلاف کذایی رو نزدیک به 33-4 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای میانزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن. ما هم به صراحت بهشون گفتیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوهاتون نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری، هر چیزی که دارید برای میانزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز، این هدف مشروع برای جمهوری اسلامی. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang pada hari Selasa waktu setempat. Guncangan gempa memicu ledakan besar di pusat perbelanjaan, merobohkan sejumlah bangunan serta menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Ledakan di Aeon Mall menjadi salah satu insiden paling dramatis dari bencana ini. Dikabarkan 2 perempuan usia 20 tahun meninggal dunia. Puluhan lainnya terluka. Dalam rekaman ini memperlihatkan sebagian sisi bangunan yang menampung sekitar 200 toko hancur dengan rangka baja terbuka dan puing-puing berserakan di area parkir. Penyebab ledakan masih diselidiki dengan dugaan awal mengarah pada kebocoran gas. Gempa juga memutuskan aliran listrik ke puluhan ribu rumah, menghentikan transportasi dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi. Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi mendesak warga untuk mengungsi dan melindungi dirinya setelah gempa bumi melanda prefektur Kumamoto. Peringatan tsunami juga diberlakukan untuk pesisir laut Ariake dan Yatsushiro. 本日16時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県宇城市、氷川町で最大震度7を観測したほか、九州の広い範囲にわたって強い揺れを観測しております。この地震に伴い、有明八代海に津波注意報が発表され、1メートル程度の津波が予想されています。
Pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di BGN. Di bawah kepemimpinan baru, pemerintah akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Pergantian kepemimpinan dari Nanik Esdeyan ke Sudaryono mencerminkan komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan di bawah kepemimpinan baru, pemerintah juga akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar keamanan pangan, serta mempercepat tindak lanjut atas setiap laporan dan temuan dari masyarakat. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pemerintah optimis penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap akan membuat pelaksanaan program MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, menangis ketika menutup konferensi Sungai Indonesia di Mojokerto. Jadi tangisan ini terjadi saat membahas program makan bergizi gratis. Yang lapar dikasih makan, Anda jangan dong, nggak boleh. Ya. Sekarang ada keinginan untuk memberi makan orang-orang yang begitu kronis, itu kan mulia. Kenapa kita marah-marah? Nah, bahwa orang-orang kelaparan kronis itu udah hancur banget, itu kayak udah stunting. Tapi yang setengah kelaparan kronis kan ada juga, yang tadi makannya mungkin seminggu cuma 2 kali, itu 3 kali. Tapi yang makannya 3 hari sekali atau 2 hari sekali juga ada. Itu juga kurang makan juga. Itu mungkin bisa 50, 60, 70 juta orang. Dan itulah yang menjadi subjek bagi distribusi MBG sebetulnya. Bahwa ya dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, itu bukan saja urusan MBG. Urusan manapun banyak terjadi penyimpangan. Jadi sebetulnya kita hajar penyimpangan-penyimpangan itu, tapi programnya jangan. Kalau Anda menghardik program orang yang lapar diberi makan, Anda berhadapan dengan saya. Ya, semoga benar-benar seperti itu ya. MBG diterima oleh masyarakat di pelosok yang benar-benar sangat membutuhkan. Sementara itu Menteri PPN Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan, ini beda lagi nih pemirsa dengan yang tadi. Jadi program MBG dianggap lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan. Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Tetapi dikatakan katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang, tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati. Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita. Mereka lapar, mereka kelaparan. Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Dan itu banyak sekali. Saya tidak ingin mendiskusikan ini terlalu panjang, tidak enak dibuka, tapi nanti Pak Soni harus bilang apa adanya. Itulah yang kita hadapi pembangunan kita ke depan. Ya, kita juga mendukung, apalagi kalau pemerintah bisa mewujudkan makannya dapat, lapangan pekerjaannya juga dapat ya. Baik, informasi lain pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini membantah kabar yang juga sempat viral beberapa waktu yang lalu, yakni tentang pengadaan kipas angin Koperasi Desa Merah Putih hingga 1,8 triliun rupiah. Dibantah ya. Adapun semua program pemerintah akan divalidasi oleh BPKP dan BPK.
Udah bakal dijelaskan tidak ada 1,1,8, jadi begini ya. Ketawa nanti. Jadi itu yang dibangun itu kan 600 meter. Itu nilainya langsam karena ada yang mahal sekali, ada yang menurut PU itu kan 4 juta per meter. Itu kalau 4 juta kali 600 2,4 miliar ya. Tapi dengan TNI itu bisa ditekan itu 1,6. Ada yang di bawah 1,6, tapi ada juga yang di atas 1,6, tapi di rata-rata 1,6. Misalnya di Maluku, di Papua itu mahal sekali sebenarnya. Padahal dari PU itu bisa 4 juta 2,4 ditekan, ya kan? Nah, kendaraan ada 1, 2, 3, 4 itu 1,1 kira-kira ya Pak Juga ya. Berarti dananya sudah berapa itu? Sudah 2,7. Jadi kalau sekali ngitungnya 300 sisanya. Nah 300 itu ada untuk klinik macam-macam ya. Raknya itu nanti akan dianukan sendiri. Nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Serang validasi oleh BPKP dan insya Allah ini kita lakukan dengan transparan dan terbuka. Ya. Baik, dan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa cita-cita kemajuan bangsa Indonesia sudah diambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi ekonomi Indonesia akan ada di atas Prancis, Jerman, dan Inggris. Cita-cita besar itu diambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Keempat di atas Prancis, Jerman, Inggris. 25 tahun yang akan datang, saudara-saudara, yang akan datang, sebagian dari saudara akan jadi gubernur. Mungkin di antara saudara akan berdiri di podium ini. Masa depan kami di sini bekerja, mengabdi untuk membuka jalan bagi saudara-saudara sekalian.